Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita telah ada di tanggal 15 Mei tahun 2021 dan renungan pagi kita hari ini dengan judul Dalam Pengendalian Diri yang Positif. Dalam pengendalian diri yang positif. Dan ayat inti kita hari ini Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Satu kelompok datang tanpa pengendalian diri. Mereka tidak mengekang kemarahan atau lidah mereka. Dan sebagian dari mereka mengatakan diri mereka adalah pengikut Kristus. Tetapi sesungguhnya tidak. Yesus tidak memberikan teladan seperti itu kepada mereka. Sebagian gelisah, dan kalau mereka mulai kehilangan pengendalian diri dalam perkataan atau roh karena terprovokasi, mereka sama mabuknya seperti amarah seorang pemabuk dengan minuman keras. Mereka keterlaluan dan tidak mudah dibujuk atau diyakinkan. Mereka tidak waras. Untuk sementara ini mereka sepenuhnya dikendalikan oleh iblis. Setiap pertunjukan kemarahan ini melemahkan susunan saraf dan kemampuan moral dan membuatnya sulit mengekang provokasi lain. Dalam keadaan ini hanya ada satu obat pengendalian diri yang positif dalam segala keadaan. Usaha untuk masuk ke dalam tempat yang menyenangkan di mana diri pribadi tidak akan diganggu. Boleh jadi berhasil untuk sementara waktu, tetapi iblis mengetahui kemana menemukan jiwa-jiwa yang malang dan akan menyerbu mereka pada titik-titik lemah mereka berulang-ulang dan berulang-ulang. Mereka akan terus susah selama mereka banyak memikirkan diri pribadi mereka. Tetapi ada pengharapan bagi mereka. Biarlah hidup ini yang dilanda angin ribut, pertentangan dan kecemasan dibawa berhubungan dengan Kristus, dan kemudian diri pribadi tidak lagi menuntut supremasi. Mereka harus merendahkan diri mereka, mengatakan dengan terus terang, "Aku telah berbuat salah. Maukah engkau mengampuni aku?" Karena Allah telah berfirman bahwa kita harus memadamkan kemarahan kita sebelum matahari terbenam. Inilah satu-satunya cara yang aman menuju kemenangan. Banyak orang merawat kemarahan mereka dan dipenuhi dengan perasaan dendam dan perasaan benci. Lawanlah perasaan-perasaan yang salah ini dan engkau akan mengalami perubahan besar dalam pergaulanmu dengan sesama manusia. Bila mana diri berhenti bergumul untuk mencari keunggulan dan hati bekerja dengan roh suci, jiwa berada dalam ketenangan, maka kemudian peta Allah dicerminkan dalam hati. Jadi saudara, mengendalikan diri ini sangat penting. Tapi kuncinya di sini adalah kalau kita ingin memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita, memiliki hubungan yang baik dengan orang lain di sekitar kita, maka paling pertama, paling terutama adalah kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka pikiran kita akan dikendalikan. Kita akan lebih mudah untuk selalu berpikiran positif. Berpikiran positif. Nah, contohnya ini pikiran positif. Kalau seandainya kita di rumah atau mungkin tetangga kita mungkin tanam pohon pepaya, 2 pohon misalnya. Lalu kemudian buah yang sudah mulai matang, besoknya kita lihat sudah tidak ada, dicuri oleh orang lain. Nah, kita harus memiliki pikiran yang positif. Memang mencuri itu salah, tetapi mungkin saja orang itu memerlukan, dia mengambil. Itulah sebabnya saya selalu katakan kepada jemaat saya layani bahwa agar supaya kita tidak memiliki konflik dengan orang lain di sekitar kita, walaupun itu milik kita, memang betul kita tanam pepaya milik kita, tetapi kalau boleh kita tanam lebih banyak pepaya agar kalau satu pohon buahnya itu hilang dipetik oleh orang, kita masih punya yang lain lagi, sehingga
Kita tidak mudah untuk marah, kita tidak mudah untuk bertengkar dengan tetangga kita. Hanya karena pohon pepaya, mungkin tanaman rica, tomat, kita berkelahi dengan tetangga kita. Kita yang harus berubah, kita meminta orang lain berubah, tapi sebenarnya kita yang harus lebih dahulu berubah. Caranya adalah kendalikan pikiran kita dengan pemikiran yang positif. Dan rumusnya adalah, kalau kita ingin bergaul dengan orang lain, pergaulan kita itu baik, bergaullah lebih dahulu dengan Tuhan. Tuhan berkati pekabaran pagi hari ini jadi berkat dalam hidup kita. Kita akhiri dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kuatkan kami dengan firman-Mu dan robalah hidup kami sesuai dengan rencana firman-Mu. Inilah doa kami. Hari ini kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian saudara renungan kita hari ini 15 Mei 2021. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.